Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali Bian Oktario bisa kembali hadir menemani Anda di talk show Bincang hari ini. Dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini pemirsa Sultan TV? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat selalu dan aktivitasnya tetap diberikan kelancaran. Dan seperti biasa di pagi hari kita akan menemani Anda di Bincang hari ini, di mana kita akan berbincang-bincang. Dan untuk pada pagi hari ini kita akan berbincang bersama Kang Uday Suhada selaku Direktur Eksekutif dari Aliansi Independen Peduli Publik atau ALIF. Dan sebelum kita menyapa Kang Uday, saya mau mengingatkan untuk Anda untuk selalu update informasi terkini di Instagram sultantv.co dan juga di Facebooknya Sultan TV, dan Anda bisa menyaksikan siaran Sultan TV di kanal YouTube Sultan TV dan juga Sultan TV Live. Dan sudah bersama kita Kang Uday Suhada. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Uday. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Dian dan pemirsa Sultan TV dimanapun berada. Oke, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Aktivitasnya masih lancar kah? Alhamdulillah sejauh ini sehat. Saya alumni 2 kali COVID. Wow. Jadi ini juga peringatan buat kita semua agar tetap berhati-hati menjaga kesehatan. Prokes juga harus kita patuhi. Siap ya. Jadi mudah-mudahan kita semua sehat dan Kang Uday juga nggak jadi alumni lagi nantinya ya. Amin, amin, amin. Amin. Kang, pada pagi hari ini kita bakal ngomongin nih soal reformasi birokrasi di Provinsi Banten nih Kang ya. Apalagi kalau ngomongin soal birokrasi di Banten, ini kan harapannya memang semakin baik. Nah, kalau untuk Kang Uday sendiri, kalau ngomongin soal birokrasi di Banten, ini seperti apa sih Kang? Baik, Banten berdiri sudah 21 tahun. Tahun 2000, 4 Oktober yang lalu, didirikan untuk adanya kemandirian di Banten. Salah satu yang menjadi agenda penting adalah bagaimana agar birokrasi itu ditata, dikelola dengan baik. Kemudian, kenapa itu penting? Karena mereka adalah orang-orang yang menjadi leading sektor untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, terhadap publik. Oleh karena itu, aspek-aspek yang menjadi hal mendasar itu wajib dipenuhi, dari mulai kompetensi, kemudian integritas, kemudian linier antara keilmuan dengan tempat yang didudukinya, experience atau pengalaman dalam bidang yang duduki oleh yang bersangkutan, ini menjadi penting. Kemudian terakhir kita lihat Gubernur Banten Wahidin Halim dan Andika Hazrumi pada Pilkada 2017 mereka itu menjanjikan salah satunya adalah agenda reformasi birokrasi. Tetapi saya perhatikan belakangan lebih gila, tahun 2020 saja itu kejadian pelantikan goib itu terjadi. Artinya 100 sekian puluh orang pejabat ditempatkan di lingkungan SKPD yang ada, tetapi nama-namanya kemudian ditempatkan di mana itu tidak ada. Dan ini terulang kembali untuk yang kedua kalinya, bahkan ini lebih gila lagi tahun sekarang, terakhir beberapa hari yang lalu itu. Karena saya lihat pertama orang ingin tahu soal siapa ditempatkan di mana, jangankan publik, si pejabatnya pun itu bingung, gitu kan? SK-nya nggak tahu di mana, dia hanya disebut-sebut menjadi orang yang ditempatkan di jabatan apa begitu, tapi dia tidak pegang SK-nya atau belum pegang SK-nya. Nah, ini saya kira peristiwa yang sangat memalukan dan memilukan. Seorang Gubernur Wahidin Halim beserta BKD-nya, Kepala BKD Komarudin, ini saya kira 11-12. Mereka membuat kebijakan yang membuat rakyat bingung, yang membuat orang-orang menjadi penasaran apa yang terjadi. Padahal prinsip-prinsip transparansi itu menjadi penting dalam pengelolaan organisasi pemerintahan. Itu yang menjadi catatan utama saya.
kenapa kemudian belakangan sepekan ini ramai sekali di media mengangkat statement saya yang menyoroti persoalan reformasi birokrasi yang carut marut, yang goib, serba goib, yang ya tadi sangat memilukan dan memalukan. Oke, dan berarti ini salah satu hal yang menjadi fokus dari teman-teman Alif nih untuk memantau kinerja dari teman-teman kita di Provinsi Banten ya. Ya, betul. Karena begini, kepemimpinan Wahidin Halim Andika Hazrumi ini kan di ujung kepemimpinannya. Jadi hanya 9 bulan lagi mereka sudah tidak lagi menjadi gubernur dan wakil gubernur. Tetapi yang terjadi pada proses mutasi ataupun penempatan para birokrat di lingkungan Pemprov Banten ini bukannya lebih baik, malah lebih buruk. Bahkan ini terburuk dalam sepanjang sejarah berdirinya Provinsi Banten. Aspek transparansi, aspek akuntabilitas, aspek linear antara keilmuan dengan tempat yang dituju, aspek pengalaman atau experience seseorang yang tadinya dari tempat A menjadi tempat Z begitu, dipromosikan ataupun ditempatkan. Nah, padahal lagi-lagi seperti yang di awal saya katakan, bahwa mereka itu adalah ujung tombak untuk memberikan pelayanan terhadap publik. Begitu. Ini jangankan memberikan pelayanan, diketahui saja namanya, ditempatkan di mana itu sampai dengan detik ini, semua orang kebingungan. Di lingkungan birokrasi juga sama. Saya beberapa hari yang lalu, ini akurat sekali, percakapan antar para ASN di lingkungan Pemprov Banten. Jadi mereka mengatakan bahwa ya masih acak-acakan, dia bilang. Pelantikan paling hancur dalam sejarah Provinsi Banten. Ini seorang ASN di lingkungan Provinsi Banten yang dia bergabung sebagai ASN sejak tahun 2002. Artinya sudah lama sekali. Kemudian ya tadi ada yang ikut dilantik tapi tidak apal jabatannya apa. Kemudian ada juga satu jabatan oleh 2 orang. Orangnya sudah pindah dari Pemprov, kemudian ada yang dilantik. Jadi ngambil SK juga dipilah-pilah. Dalam bahasa Sunda diencelek-encelek gitu. Iya, sangat amburadul. Jadi tidak diupdate yang kosongnya, kemudian ya pokoknya bobrok sekali. Pengelolaan birokrasi pemerintahan Provinsi Banten saat ini yang paling bobrok. Oke, siap. Dan kalau ngomongin soal regulasinya nih Kang, sebenarnya untuk pelantikan ini sebenarnya SOP-nya atau prosedurnya seperti apa sih Kang? Ya, kalau kita melihat peraturan perundangan regulasi yang berlaku, yang namanya pelantikan pejabat itu wajib diambil sumpah. Wajib diambil sumpah. Sementara yang kita saksikan kemarin di berbagai media, di publish, bahwa yang dilantik itu hanya 2 orang. Selebihnya di rumah dan nggak Zoom meeting, nggak seperti ini. Tidak ada sumpah. Padahal aturannya yang namanya pejabat yang dilantik wajib diambil sumpah. Nah, bagaimana orang akan bisa mempertanggungjawabkan jabatannya kepada publik kalau tidak diambil sumpah? Oleh karena itu, dalam pandangan saya, dari 100 sekian puluh orang yang dilantik kemarin, ya yang sah menjadi pejabat atas pelantikan itu hanya 2 orang yang hadir tadi. Karena selebihnya saya tanya ke sana kemari, nggak ada yang dilantik secara online, tetapi diambil sumpahnya. Perhatikanlah pelantikan sebelumnya. Meskipun pakai Zoom meeting, situasi begini, COVID, mereka diambil sumpah. Meskipun pakai celana kolor gitu karena nggak kelihatan, pakai Zoom meeting, tapi dia disuruh berdiri, kemudian diambil sumpahnya. Nah, yang kemarin nggak ada sumpahnya. Lah, manusia ini kan punya keterbatasan banyak. Betul bahwa apa yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan kepada Sang Khalik. Tetapi dalam persoalan publik ini harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat karena mereka diberikan fasilitas segala macam. Yang namanya pejabat agak awas loh, ada tukin, ya kan? Tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan. Tunjang.
Ya, itu harus dipertanggungjawabkan. Itu jadi dari kita, dari rakyat. Nah, maka dari itu saya kira gubernur ini nggak boleh diam gitu loh. Iya. Gubernur nggak boleh bungkam, dia harus ngomong. Kenapa ini terjadi? Apa yang dia lakukan? Jangan one man show. Ini Banten loh, bukan milik pribadi, bukan perusahaan Anda. Demikian juga dari Kepala BKD, Komarudin. Dia harus menjelaskan, jangan ngeles. Murka rakyat ini kalau mau tahu. Sorry, saya agak emosi, bukan ke Bian ya, Iya. tapi kepada Wahidin Halim dan Siap, Kepala siap, BKD. Pak. Oke, berarti kalau untuk sejauh ini masyarakat sudah bisa mengakses belum sih siapa saja yang kemarin sudah dilantik nih, Pak? Atau sampai saat ini ternyata masih belum bisa diketahui juga siapa saja yang kemarin sudah dilantik dari seratusan lebih itu? Semestinya masyarakat kalau sudah mengetahui, itu ada edaran resmi, Oke. pemberitahuan resmi dari pemerintah Provinsi Banten, entah melalui apa namanya humas, Ya, atau dalam hal ini apa namanya Tupim, gitu, pimpinan, atau dari apa namanya dinas tertentu, dinas terkait yang memberikan penyelesaian, atau dari BKD sendiri gitu loh. ya. Apa salahnya Komarudin? Nih kawan-kawan media yang dilantik kemarin ini, si Gundul, si Pacul, siapa, gitu, ditempatkan di mana, sehingga orang tahu. Kemudian dia latar belakangnya dari mana, orang kan bisa melakukan tracking. Benar. Oh iya, ya ini ternyata dari seorang sarjana kesehatan, tapi di ngurusin PU misalnya. Ya. Orang bisa menilai gitu. Sekarang gimana kita bisa menilai? Orang diketahui saja tidak, dipublish saja tidak. Jadi sampai dengan detik ini publik belum mengetahui siapa yang dilantik, siapa saja, dan di mana saja. Kalau sudah tahu siapa dan di mana, publik bisa menilai, oh ternyata profesional nih gubernur, menempatkan si A di dinas B karena memang latar belakang keilmuannya memang sarjana itu, kemudian kompetensinya bagus, track recordnya juga tidak buruk, pengalamannya juga baik. Ini yang diinginkan. Nah kalau sekarang ya buruk semua gitu, karena tadi jangankan apa-apa, transparan aja tidak. Tetapi Komisi Informasi memberikan penghargaan kemarin soal apa namanya transparansi. Lah dari mana transparansinya? Apa kinerja KI gitu memberikan penilaian bahwa transparan? Di mana letak transparannya? Jangankan urusan duit, urusan penempatan pejabat pun itu goib, itu ditutupi oleh gubernur dan kepala BKD dalam hal ini Wahidin Halim dan Komarudin. Oke, dan kalau kita melihat kasus yang terjadi gitu ya, ini sebenarnya termasuk dalam maladministrasi, bukan Pak? Oh ya, ini sesuatu yang maladministrasi. Oleh karena itu saya sedang dan akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, terutama saya akan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri soal keabsahan dari pelantikan tersebut. Karena menurut penilaian saya sejauh ini tadi itu aturannya, salah satu aturan yang menjadi kewajiban bagi kepala daerah dalam melakukan pelantikan terhadap seseorang menjadi pejabat di lingkungan pemerintah daerah, itu wajib diambil sumpahnya, baik itu secara virtual maupun secara offline. Nah, yang terjadi kemarin, yang offline hanya 2, selebihnya virtual juga tidak gitu. Ini salah satunya. Kemudian yang kedua ada beberapa hal lain tadi soal misalnya seseorang yang sudah ditarik ke pemerintah pusat, kemudian sudah ditempatkan di Bantul, Yogyakarta, tetapi dilantik juga di Banten. Iya. Ini ngawur sekali. Di mana letak Baperjakat, di mana letak kinerja daripada Biro Kepegawaian Daerah. Ini sangat-sangat buruk saya kira. Pemerintahan yang sangat buruk terjadi di tahun 2021 untuk Provinsi Banten.
Oke, dan setelah ini kita bakal nanya-nanya nih Kang soal Ya, langkah apa yang akan diambil Alif gitu ya terkait maladministrasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Banten. Tapi ini bakal kita lanjutkan perbincangannya lagi nanti. Tapi sebelum itu kita mau mengajak Anda pemirsa Sultan TV untuk yang mau bertanya-tanya ini bisa langsung melayangkan pertanyaan Anda di kanal YouTube kita di Sultan TV. Bisa langsung komen aja di live chatnya dan nanti akan kita bacakan dan nanti Kang Uday Suhada akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan kita akan kembali di bincang hari ini, jadi pastikan Anda tetap bersama kami.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang-bincang mengenai gagalnya reformasi birokrasi di Provinsi Banten. Dan masih bersama kita pada pagi hari ini Kang Uday Suhada selaku Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik atau ALIP. Dan kita kembali ngobrol lagi nih bersama Kang Uday Suhada. Sebelum kita ngebahas soal apa nih langkah yang dilakukan ALIP, pertanyaan kita yang pertama mungkin mengenai apa sih sanksinya sebenarnya yang bisa dijatuhkan kepada Provinsi Banten nih Kang, terkait maladministrasi, terkait pelantikan yang terjadi beberapa waktu terakhir nih Kang. Ya, yang pertama kalau berbicara sanksi, karena ini maladministratif dugaannya, maka ketika apakah kita nanti ke KASN, kemudian ke Depdagri, ketika itu dibatalkan oleh lembaga yang punya kewenangan, maka dengan sendirinya pelantikan itu gugur. Dan ini adalah presiden buruk, begitu, karena itu artinya mereka teledor, kepala daerah dan BKD sangat tidak profesional di dalam mengelola birokrasi. Kemudian sanksi apa yang diberikan kepada mereka? Kalau kepada gubernur, kita tahu bahwa penempatan seorang pejabat di lingkungan Pemprov itu memang hak prerogatif dari kepala daerah. Silahkan, tapi ingat ada rambu-rambunya. Harus punya kompetensi yang jelas, harus berintegritas, harus linear dengan disiplin ilmu yang dimiliki, punya pengalaman baik, punya track record yang baik. Jadi ada syarat-syaratnya. Bahwa nepotisme itu tidak bisa dihindari, tentu saja dari dulu juga tidak bisa dihindari, sampai kapanpun, sampai kiamat pun yang namanya nepotisme itu tidak akan bisa dihindari. Tetapi ada rambu-rambunya, ada syarat-syarat minimal yang harus ditempuh, dari mulai jenjang kepangkatan, kemudian hal-hal yang saya sebutkan tadi. Kemudian bagi kepala BKD ya harus diberhentikan gitu, karena dia tidak profesional, karena dia tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Aspek-aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan birokrasi atau manajemen birokrasi itu tidak dijalankan dengan benar oleh dia. Ini lagi-lagi saya katakan provinsi ini punya rakyat Banten, bukan punya kalian, gitu loh. Bukan punya para pejabat, baik itu kepala daerah maupun kepala BKD, milik rakyat gitu. Untuk apa sekarang ada yang namanya baperjakat? Yang terjadi justru yang sumir terdengar di luar itu adanya baperjakat swasta yang ngatur orang menempatkan si A di mana, si B di mana, dan seterusnya. Nah, sepanjang lagi-lagi saya katakan tadi soal nepotisme, orangnya memang punya syarat yang ditentukan, syarat minimum, it's okay, kita sangat paham. Tetapi apa fungsinya baperjakat? Kalau gitu bubarkan saja baperjakat gitu. Nggak ada fungsinya, karena kehendak hati. Oleh karena itu, sekali lagi kalau berbicara soal sanksi kepada para pengambil kebijakan, dalam hal ini kepala BKD, karena dia tidak mampu, kalau itu terbukti bahwa ini batal demi hukum karena cacat atau maladministrasi, maka gubernur wajib memberhentikan kepala BKD dan gubernurnya sendiri juga harus mundur gitu. Nggak perlu nunggu 9 bulan ke depan, mundur aja dalam waktu dekat ini. Karena dia artinya tidak mampu menyelenggarakan pemerintahan ataupun mengelola birokrasi yang dia janjikan sendiri pada saat kampanyenya di Pilkada tahun 2017, bahwa kami akan melakukan reformasi birokrasi. Reformasi di mana? Transparan di mana? Tidak ada, tidak mencerminkan itu semua. Semuanya hanya omong kosong, bualan belaka. Oke, dan untuk saat ini apa nih langkah yang sudah diambil teman-teman ALIP untuk menindaklanjuti kejadian seperti saat ini, dan mungkin prosesnya sudah sejauh mana? Pertama, kami sudah dan sedang terus melakukan investigasi, berkomunikasi dengan sejumlah ASN yang masih punya nurani. Alhamdulillah masih banyak para aparat sipil negara di Provinsi Banten ini yang masih punya nurani. Dengan gerakan moral yang kita lakukan, mereka mensupport. Kadang-kadang di akun Facebook, inbox
Kang, saya ASN, meskipun di situ fotonya bukan foto manusia, hanya bunga atau apa gitu kan, nonim gitu, tetapi data yang diberikannya akurat. Itulah modal saya selama ini, mendapatkan informasi yang akurat dari sumber-sumber terpercaya di lingkungan Pemprov, di lingkungan ASN, yang punya nurani, yang punya keprihatinan yang sama dengan kita, sehingga mensupport gerakan moral saya. Jadi saya dengan tim terus melakukan investigasi sampai dengan nanti lengkap, maka dalam waktu dekat kita akan melakukan upaya ke Kementerian Dalam Negeri. Saya sudah komunikasi juga dengan Pak Sekjen Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti persoalan ini. Saya sudah laporkan begitu ke Pak Dr. Kudori. Kemudian saya juga dengan teman-teman akan menyiapkan berkas-berkas untuk mendatangi KASN agar persoalannya menjadi clear, menjadi terbuka, dan ini menjadi pembelajaran bagi siapapun yang memimpin Banten dan daerah-daerah, baik itu bupati, wali kota yang ada di Provinsi Banten khususnya, agar tidak semena-mena di dalam melakukan manajemen birokrasi. Harus ada aturan atau harus mengikuti aturan main yang berlaku di negeri ini, karena lagi-lagi daerah ini bukan milik Anda sebagai penguasa, tetapi milik rakyat. Kalau memang Anda memposisikan diri sebagai seorang pelayan publik, pelayan rakyat, ya layanilah rakyat dengan menggunakan aturan hukum yang berlaku. Tidak sakarap dewek, tidak semau gue, tidak sakahayang aing. Oke, dan kalau tadi Kang Uday juga sempat menyinggung kalau kejadian ini bukan yang pertama kalinya, dan kalau yang sebelumnya ini seperti apa nih Kang? Kelanjutan dari maladministrasi yang juga pernah terjadi? Kalau yang pernah terjadi sebelumnya bukan masalah maladministrasi, itu soal transparansi. Soal transparansi. Soal transparansi, artinya tahun yang lalu itu 100-an lebih juga pejabat dilantik eselon 3, eselon 4. Tetapi teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan itu ketika ingin mendapatkan daftar nama siapa saja yang dilantik dan ditempatkan di mana, itu terjadi. Dan ini terulang kembali gitu untuk kedua kalinya, dan lebih parah lagi. Tadi tidak diambil sumpah, orang mendapatkan SK-nya entah kapan, bahkan berseliweran informasi sekian belas SK yang tadinya sudah diberikan kemudian ditarik kembali dan seterusnya. Tapi uniknya ada sejumlah orang yang ketika dikonfirmasi itu milih bungkam, pura-pura nggak tahu begitu. Padahal dari data informasi yang saya dapatkan di lingkungan dinas yang bersangkutan akurat sekali bahwa si A itu sebetulnya mendapatkan SK tadinya, tapi nggak lama kemudian ditarik kembali oleh BKD karena digantikan oleh orang lain. Ini kan kacau balau. Benar. Jadi soal transparansi ini untuk kedua kalinya tidak dilakukan oleh gubernur dan oleh BKD di dalam melantik seseorang atau bahkan seratusan lebih orang pejabat di lingkungan Pemprov Banten yang sesungguhnya mereka semestinya menjadi pelayan publik. Lah bagaimana orang bisa dilayani kalau pejabat-pejabatnya goib? Benar. Pejabat-pejabatnya kita nggak tahu siapa dan ditempatkan di mana. Oke, dan kalau melihat kasus sebelumnya ini kan tidak transparan gitu. Apakah kasus yang kali ini bisa saja berlalu begitu saja gitu tanpa ada kelanjutan? Ini seperti apa nih Kang? Ya, agar ini tidak menjadi berulang gitu ya, agar ini tidak terjadi pengulangan, tidak transparannya pemerintah Provinsi Banten di dalam melakukan rotasi di jabatan-jabatan strategis dari eselon 3, 4, dan 2 begitu, maka langkah-langkah yang akan kami lakukanlah yang saya kira akan menghentikan perilaku buruk dalam pengelolaan birokrasi tersebut. Agar tadi cukup sekali ini saja pengelolaan pemerintahan Provinsi Banten
yang carut-marut, yang buruk. Kedepannya tidak boleh lagi siapapun yang memimpinnya. Mau Wahidin Halim lagi 2024 terserah gitu. Tapi kelakuan seperti ini harus dihentikan gitu. Benar. Karena itu saran saya kepada para ASN yang ada di lingkungan Pemprov Banten, seandainya teman-teman punya hati nurani, bisa hubungi saya langsung, bisa WA, bisa telepon, bisa SMS, bisa inbox, yang insya Allah identitas diri dulur-dulur yang ada di lingkungan ASN Provinsi Banten akan saya jaga. Sebagaimana selama ini saya disupport untuk melakukan gerakan moral misalnya untuk mengungkap persoalan korupsi. Sumber-sumber utamanya ya dari teman-teman ASN diantaranya, karena mereka yang ada di dalamnya, yang punya nurani. Insya Allah saya yakin masih banyak saudara-saudara saya di lingkungan Pemprov Banten yang memiliki integritas moral yang tinggi, yang memiliki hati nurani dan merasa prihatin dengan situasi buruk yang terjadi saat ini. Oke, dan kalau langkah yang sudah diambil teman-teman Alif ini kan masih mengumpulkan atau masih investigasi, kurang lebih sampai kapan nih Kang? Dan diharapkan saya target minggu ini sudah selesai. Oke. Karena beberapa sampel sudah didapatkan sebetulnya, tetapi saya belum merasa puas karena ada sejumlah target yang belum saya dapatkan. Agar ini menjadi lebih kuat, lebih komprehensif dan meyakinkan bagi KASN, bagi Kemendagri bahwa memang kelakuan ini adalah kelakuan yang sangat memalukan dan menjadi contoh yang buruk bagi pengelolaan birokrasi. Oke, dan mudah-mudahan setelah investigasinya selesai, ini bisa langsung ditindaklanjuti di Kementerian Dalam Negeri, Kang ya? Insya Allah, saya merasa optimis dari Kementerian Dalam Negeri, dari Komisi Aparat Sipil Negara, KASN, itu juga akan responsif. Dan salah satu kuncinya adalah teman-teman media juga. Tidak mungkin seorang Uday Suhada bersama segelintir orang melakukan upaya-upaya ini tanpa dibantu, disupport oleh teman-teman media. Dan sejauh ini alhamdulillah, terima kasih juga kepada Sultan TV yang mengajak bergabung saya pada hari ini untuk bincang hari ini. Oke, dan kita masih akan melanjutkan bincang-bincangnya nih Kang pada pagi hari ini, tapi sebelum itu kita masih mau mengajak pemirsa Sultan TV untuk melayangkan pertanyaannya nih kepada Kang Uday Suhada terkait reformasi birokrasi di Provinsi Banten. Jadi bisa langsung dilayangkan di live chat, live streaming kita di Sultan TV, dan kita masih akan melanjutkan perbincangan kita bersama Kang Uday Suhada selaku Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik atau ALIP terkait gagalnya reformasi birokrasi Banten. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini.
Baik, terima kasih pemirsa Sultan TV. Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang bersama Kang Uday Suhada, selaku Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik atau ALIP, terkait gagalnya reformasi birokrasi Provinsi Banten. Dan kita masih mengajak Anda untuk melayangkan pertanyaan terkait birokrasi di Provinsi Banten di kanal YouTube kita, Sultan TV. Anda bisa melayangkannya di kolom live chat kita. Dan sudah ada beberapa pertanyaan nih Kang yang sudah masuk ke live streaming kita pada pagi hari ini. Langsung saja kita sapa untuk yang sudah bertanya. Ini ada yang menanyakan nih Kang terkait pemerintah Provinsi Banten ini perlu melakukan lompatan secara signifikan agar indeks reformasi birokrasi di tahun-tahun yang akan datang dapat diperoleh nilai yang maksimal, terutama yang sekarang. Dan mungkin upaya yang perlu dilakukan birokrasi reformasi Banten ini mesti gimana nih, selain penempatan jabatan yang kemarin bisa dibilang bermasalah nih Kang? Ya, kalau diminta lompat, jangankan lompat, Iya, ya kan? Jangankan lompat. Ya sebetulnya terima kasih sudah ikut urun rembuk berkomentar iya, di forum kita ini kepada teman di channel YouTube ya. iya benar. Nah, jadi harapan kita memang mestinya begitu, adanya lompatan yang signifikan untuk perbaikan pelayanan publik melalui birokrasi yang mereka kelola selama ini. Iya, Tetapi harapan itu ya sirna gitu. Berharap kepada Gubernur Banten saat ini untuk melakukan lompatan-lompatan untuk melakukan reformasi birokrasi, termasuk juga kepala BKD-nya, rasanya sangat tidak mungkin. Karena mereka sudah menunjukkan keburukan dan ya sebetulnya mempermalukan diri sendiri. Mohon maaf. Ini mempermalukan diri sendiri, menunjukkan kepada publik, kepada dunia, bahwa mereka memang penyelenggaraan pemerintahan melalui mutasi ataupun penempatan para birokrat di lingkungan Provinsi Banten ini memang carut marut, memang gagal begitu, karena tadi mengedepankan aspek kumaha cek aing. iya, Jadi mestinya Gubernur Banten selain percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya percaya juga kepada beberapa orang lah gitu, para whisperingnya, para pembisiknya untuk mau mendengar gitu. Jangan sekehendak hati, gitu. Jangan semau gue, karena ini yang dipertaruhkan adalah pelayanan publik terhadap masyarakat. iya, Kemudian ya dengan peristiwa yang terjadi ini, maka secara otomatis peran pelaksanaan ataupun pelayanan kepada publik juga sangat terganggu. iya, Masih banyak loh pejabat-pejabat yang katanya dilantik, katanya ikut dilantik, tapi belum memegang SK, gitu loh. Masih berseliweran sekarang. Sampai dengan detik tadi, saya masih menerima WA dari lingkungan Pemprov Banten, dari ASN yang menyebutkan, iya sampai sekarang juga masih bingung nih si A, katanya dilantik di mana gitu, tapi kok ditempatkannya di mana lagi, di tempat yang berbeda, sudah ramai di sini tapi nggak jelas, nggak ikut dilantik dan seterusnya. Ini pengelolaan birokrasi macam apa begitu. Oleh karenanya lagi-lagi saya ingin meminta partisipasi dari rekan-rekan yang ada di lingkungan Pemprov Banten yang masih memiliki hati nurani, yang masih memiliki loyalitas terhadap masyarakat, karena mereka adalah abdi negara, abdi rakyat, ya kan, bukan rakyat abdi, iya, abdi rakyat, begitu. Maka saya dengan sangat memohon kepada teman-teman untuk berpartisipasi, menyampaikan informasi apa saja untuk kebaikan kita kepada saya dan teman-teman, ya kepada teman-teman jurnalis juga tentu saja, agar ini menjadi pelajaran berharga bagi kita ke depan dalam mengontrol, mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Banten. Satu hal lagi, saya sampai detik ini belum mendengar satupun seorang anggota DPRD Provinsi Banten berbicara soal itu. Pada kemana mereka? Nggak sedikit, wakil rakyat loh. Mana suara kalian? Sorry, akhirnya mahabu kemana-mana dia.
Siap. Oke, mudah-mudahan setelah ini dari DPRD Provinsi Banten juga memberikan tanggapannya dan mengambil langkah juga, Kang ya. Ya, betul. Mereka itu representasi dari rakyat, ya Mm-mm. kan? Iya, Mereka wakil rakyat. Rakyat sekarang sedang gamang, sedang bingung, benar. sedang Mm. kelimpungan. Tapi kok anteng aja, nggak pernah terdengar. Iya. Padahal media sangat welcome kok untuk Mm. mempublish statement dari para anggota DPRD di Provinsi Banten. Nggak pelit gitu teman-teman media. Iya. Jangankan kepada para pejabat negara, ya kan, para yang terhormat. Wong saya yang bukan RT-RT saja pun, alhamdulillah masih memberikan porsi yang luar biasa kepada saya untuk menyampaikan statement, Iya. melakukan fungsi saya sebagai masyarakat sipil dalam ikut serta mengontrol penyelenggaraan pemerintahan itu. Oke, dan yang selanjutnya nih Kang, ini ada yang menanyakan Provinsi Banten ini harus ada kegiatan pembinaan pegawai dan peningkatan reformasi birokrasi. Nah sebenarnya untuk di Provinsi Banten ini sudah adakah atau belum ada nih Kang, atau tidak berjalan seperti apa? Secara formil sih yang saya perhatikan ada dilakukan pembinaan-pembinaan pendidikan dan latihan begitu kepada para ASN, karena kan untuk menjabat sesuatu orang harus memiliki syarat-syarat tertentu. Misalnya dia harus pernah mengikuti diklat PIM. Saya perhatikan itu dilakukan, tetapi eh, dari aspek kualitasnya saya kira yang harus dibenahi, Ya, tidak hanya sekadar formalitas bahwa diklat PIN dan sejenisnya itu dilaksanakan, tetapi dari aspek-aspek kualitasnya. Artinya berikan ruang kepada para expert, para profesional di dalam memberikan motivasi, kemudian memberikan penguatan ya. terhadap para calon pejabat itu dalam mengikuti proses pelatihan, pendidikan dan pelatihan, agar setelah mereka mendapatkan ilmu pengetahuan itu bisa diimplementasikan dalam tugas mereka sebagai pejabat di pemerintahan. Jadi tinggal aspek kualitasnya saya kira. Kalau secara formil banyak bentuk saya lihat itu diselenggarakan, tetapi yang harus dikritisi adalah soal kualitas daripada penyelenggaraan diklat PIM dan seterusnya itu dan sejenisnya itu. Karena kita juga pernah lihat ada yang namanya proses lelang terhadap jabatan tertentu, Ya, itu kan ada mekanismenya begitu. benar. Tetapi seringkali proses-proses yang dilakukan itu diabaikan gitu. Jadi hanya formalitas saja itu dilakukan, tetapi kemudian hasilnya itu juga tidak jelas. Pernah terjadi tahun kemarin bagaimana seorang pejabat begitu Ya, dilakukan proses open bidding, sebuah jabatan dilakukan proses open bidding, tapi open biddingnya itu tidak jelas dan tidak dipakai, ya kan? Mekanisme proses open bidding itu juga tidak jelas, bahwa ukuran ataupun parameter untuk menentukan soal nilai ya. minimal misalnya 70 itu dari mana dasarnya sehingga bisa direkomendir. Tapi kejadian gitu tahun yang lalu, hasil rekomendasi ataupun hasil yang dilakukan atas open bidding itu tidak dipakai oleh kepala daerah. Lah terus ngapain gitu, ngabis-ngabisin duit rakyat juga untuk menggaji mereka. Sudahlah gajinya juga saya dengar itu tidak ditransfer tapi melalui cash begitu, dan itu melanggar. Cuman saya nggak tahu inspektorat yang punya kewenangan untuk menjelaskan hal itu, apakah itu melanggar hukum, melanggar aturan atau tidak. Tetapi setahu saya hal itu pun itu menjadi catatan khusus untuk proses open bidding bagi jabatan-jabatan strategis di eselon 2 di lingkungan Pemprov Banten.
Oke, dan yang mungkin pertanyaan terakhir nih dari kanal YouTube kita, ini organisasi dan tata kerja dinas dan unit pelaksana teknis daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Banten, apakah itu harus diperbaiki juga gitu? Seperti apa nih, Kang? Ya, mau nggak mau sekarang harus diperbaiki gitu. Ya, Organisasi teknis yang ada, eh, tapi lagi-lagi kuncinya ada di kepala daerah dan di kepala BKD. eh, Tentu teman-teman di lingkungan ASN yang tersebar di puluhan, 40-an SKPD itu merasa resah, merasa gundah sekarang. Saya yakin, silakan disurvei mereka itu merasa kebingungan. Padahal semestinya itu menjadi hal mendasar karena terkait dengan proses pelayanan publik, apalagi di sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dinas pendidikan, dinas kesehatan, gitu kan, dinas sosial. Beda halnya dengan dinas PU misalnya yang ya, tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat, eh, atau dinas kelautan, dinas kelautan juga ada bersentuhan dengan para nelayan, ya. dinas kehutanan misalnya. Tapi lagi-lagi kalau tidak ditunjang oleh profesionalitas dari para pejabat yang ada, itu akan berimbas pada kinerja mereka yang tidak akan maksimal begitu, Ya. karena tadi orang yang menempati jabatan tertentu dia harus punya pengalaman yang baik, kemudian keilmuannya juga yang menguasai, dan termasuk track recordnya. Percuma juga orang pinter gitu, gelarnya doktor Benar. atau bahkan profesor, tetapi dari aspek moralitas, etika moral nggak dipakai, itu juga sama. Jadi aspek aspek integritas, moral, aspek etik itu juga harus dikedepankan. Melakukan reformasi birokrasi itu bukan dengan cara memberikan tambahan insentif buat para guru atau para ASN. Itu salah. Menghentikan untuk mengurangi praktek korupsi juga salah dengan menambah insentif. Bukan itu, nggak ada urusannya gaji besar. Kita lihat di berbagai pelosok tanah air, di pusat sendiri, seorang menteri aja udah gajinya besar dengan tunjangan jabatannya besar, tapi juga karena maruk, karena Ya. serakah, mereka masih tetap melakukan korupsi. Korupsi itu ibarat kita minum air laut. Semakin kita minum sampai perut kita betus pun, itu tidak akan pernah hilang rasa dahaganya. Karena itu ya aspek moralitas lah yang harus kita bangun, aspek apa namanya mentalitas yang harus kita perbaiki bersama. Dan salah satu caranya adalah bagaimana agar itu tidak terjadi, meminimalisir ruang-ruang untuk terjadinya penyelewengan. Oke. Apakah dari pengawasannya, dari aturan mainnya, Ya. ancamannya, dan seterusnya. Sehingga orang berpikir berkali-kali untuk melakukan penyelewengan ataupun penyalahgunaan uang negara tersebut. Baik, oke. Dan mungkin terakhir nih, Kang, harapannya sekalian closing statement-nya nih terkait pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu gagalnya reformasi birokrasi Provinsi Banten, seperti apa nih, Kang? Ya, harapan saya adalah gubernur jangan eh, semau gue. Ya, Lagi-lagi, Pak Wahidin Halim, Anda adalah pemimpin di Banten dan Anda punya slogan akhlakul karimah. ya, Tolong akhlakul karimah itu ditunjukkan dengan cara yang benar. Tunjukkan, dibumikan, jangan seperti Menara Gading yang namanya akhlakul karimah itu. Bumikan, salah satunya transparan. ya, Wong Anda sendiri yang berkali-kali berkoar-koar untuk transparan. Nyebutin para ASN yang dilantik saja, sampai dengan detik ini Anda tidak lakukan itu. Termasuk Saudara Komarudin sebagai Kepala BKD di Provinsi Banten. Lakukan ya. itu baru akhlakul karimah. Begitu. Kemudian tempatkan orang sesuai dengan pada tempatnya. Tidak akan pernah benar ketika menempatkan seseorang tidak pada tempatnya. Itulah makna keadilan. Gitu. Eh, yang terakhir saya kira harapannya bagi masyarakat sipil, kita teman-teman jurnalis dan warga masyarakat biasa,
ya berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan atau pembangunan itu salah satunya adalah dengan memfungsikan diri melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak populis, yang tidak berpihak kepada kepentingan publik. Iya. Dan apabila masyarakat sipil itu merasa khawatir, merasa takut, diintimidasi dan seterusnya, ya ada channel-channel, ada kanal-kanal yang bisa dipakai. Salah satunya adalah channel YouTube, teman-teman media, ke handphone saya, ke medsos saya, inbox begitu, berikan informasi itu agar tadi proses kontrol yang dilakukan oleh masyarakat sipil itu bisa berjalan dengan baik. Karena berharap kepada para wakil rakyat kita pun sampai dengan detik ini kita masih jauh dari harapan untuk menjadi katalisator, menjadi penyambung lidah dari kepentingan rakyat. Karena toh faktanya, silahkan cari di media mana dalam beberapa hari ini anggota DPRD yang sekian puluh orang itu, 85 atau 90 orang, ngomong satu saja untuk urusan ini. Tidak ada, semua memilih bungkam. Jangan mentang-mentang karena ini situasinya adalah pandemi, itu nggak boleh jadi alasan begitu. Toh kita sendiri melakukan diskusi seperti ini dengan jarak jauh bisa kok. Apalagi mereka dengan segala fasilitasnya dari negara. Benar. Sangat memungkinkan untuk melakukan itu. Dan terakhir, siapapun teman-teman kalangan jurnalis, yuk kita sama-sama jangan pernah lelah untuk terus membangun kesadaran kolektif untuk bersama-sama mengontrol penyelenggaraan pemerintahan. Demikian. Oke, mudah-mudahan setelah ini Provinsi Banten, khususnya pemerintahnya, ini bisa melakukan evaluasi dan juga melakukan perbaikan nih di internalnya untuk memperbaiki birokrasi yang ada di dalamnya nih Kang ya. Ya, mudah-mudahan. Oke, dan Kang, kita masih ada satu segmen lagi nih, melepas dari pembahasan kita pada pagi hari ini, karena ada update terkini, ini terkait Presiden Jokowi yang mengenakan pakaian adat Baduy Banten di sidang tahunan MPR. Nah, ini bakal kita komentarin sedikit, Kang ya. Siap. Oke, dan kita masih akan bersama dengan Kang Uday Suhada, jadi pastikan Anda, pemirsa Sultan TV, tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini.
Oke, terima kasih untuk Anda pemirsa Sultan TV yang masih tetap bersama kami di talk show Bincang hari ini. Dan kita masih bersama dengan Kang Uday Suhada. Dan kali ini segmennya kita tidak lagi membahas soal birokrasi Provinsi Banten, tapi kita akan sedikit membahas update terkini terkait sidang tahunan dari MPR bersama Presiden Joko Widodo, di mana yang menariknya Presiden Jokowi ini mengenakan baju adat Baduy untuk menghadiri sidang tahunan MPR RI. Dan untuk melihat momen seperti ini seperti apa nih Kang? Sebenarnya dampaknya dari Bapak Jokowi yang mengenakan baju adat Baduy gitu terhadap budaya yang ada di Provinsi Banten sendiri nih Kang. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Joko Widodo, yang ternyata pilihan pakaian yang digunakan pada sidang paripurna MPR RI hari ini Ya. itu adalah pakaian adat Baduy atau masyarakat adat Kanekes di Lebak, Banten. Ya. Sebuah kehormatan bagi kami, saya sebagai seorang pecinta Baduy atau sering juga disebut sebagai pendamping komunitas adat Baduy atau pengamat Baduy, merasa bangga sekali Bapak Presiden berkenan memilih dari sekian ribuan masyarakat adat di Indonesia, ternyata tahun ini memilih pakaian adat masyarakat adat Baduy. Terima kasih Pak Presiden, tetapi sayangnya Pak Presiden belum berkunjung ke Baduy. Oh iya. Nah, ini yang dinanti-nanti oleh masyarakat adat. Iya. Jadi, toh tidak sulit juga untuk menjangkau masyarakat adat Baduy. Seandainya Bapak Presiden berkenan untuk hadir, tentu tidak hari-hari ini karena Ya. masih PPKM, Benar. masih dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk secara fisik berkunjung ke masyarakat adat Baduy. Tetapi sekiranya ke depan diagendakan untuk mendengar langsung apa yang terjadi di Baduy, karena saya beberapa kali mendapatkan titipan dari tokoh adat masyarakat Baduy, Ya. terutama dari Jaro Tanggungan 12 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pandangan-pandangannya terkait dengan negara ini, Ya. terutama untuk kita bersama-sama turut menjaga lingkungan, menjaga alam. Jadi mudah-mudahan Bapak Presiden dalam waktu tidak lama lagi berkenan untuk berkunjung ke masyarakat adat Baduy. Oke. Jadi saya merasa Ya. bangga dan terima kasih Bapak Presiden. Oke, dan sebenarnya ada dampaknya nggak sih dari Presiden Joko Widodo ini mengenakan adat Baduy terhadap eksistensi dari Baduy itu sendiri nih Kang? Ya, tentu saja ini akan berdampak besar Ya. karena presiden yang menggunakan begitu, ini kan simbol negara, ya kan, simbol karena beliau kepala pemerintahan, kepala negara. Ya. Jadi secara otomatis ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat Indonesia. Tetapi ya tentu saja ini harus dibarengi dengan kebijakan yang ke depan begitu, kebijakan yang terkait dengan eksistensi masyarakat adat Baduy. Masyarakat adat Baduy itu memiliki beberapa persoalan yang mereka hadapi, dari mulai keterbatasan karena jumlah penduduk masyarakat adat Baduy saat ini sudah sekitar 14.600 yang tersebar di 68 kampung. 3 kampung diantaranya adalah Baduy Dalam, Cikesik, Cibeo, dan Cikartawana, sementara selebihnya tersebar di wilayah Baduy Luar. Itu salah satu persoalan pertama. Yang kedua adalah soal kunjungan para tamu yang datang ke Baduy, bahwa perspektifnya harus dirubah. Ketika ingin berkunjung ke Baduy, itu janganlah Baduy ditempatkan sebagai objek wisata. Mereka keberatan, sebagaimana saya juga sangat keberatan menjadikan Baduy sebagai objek wisata.
Makanya pada tahun 2007 saya diminta oleh lembaga adat bersama dua rekan di Banten Heritage untuk menyusun rancangan peraturan desa yang alhamdulillah kemudian lahirlah Perdes Sabah Budaya dan Perlindungan Masyarakat Adat Tatar Kanekes dalam kurung Baduy yang ditandatangani pada tahun 2007 oleh almarhum Jarodainah. Nah, di dalam Perdes itu sebetulnya diatur soal tata tertib orang berkunjung. Jadi datang ke Baduy itu bukan wisata, tetapi sabah budaya. Karena makna sabah itu maknanya mendalam, silaturahmi, ya, berkunjung. Tapi kalau wisata, menempatkan mereka sebagai objek wisata. Ingat loh, mereka sebuah peradaban, mereka sebuah komunitas sosial yang sudah ratusan tahun eksis di Pegunungan Kendeng itu, dan mereka manusia, bukan tontonan, begitu. Jadi saya lebih cenderung ke depan bagi pemangku kebijakan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar betul-betul menghormati mereka dengan cara apa tadi? Perkuat mereka punya keinginan, yakni merubah paradigma wisata menjadi silaturahmi atau sabah budaya. Itu akan memposisikan mereka lebih baik, karena sabah budaya selain mengunjungi, kemudian menghormati, bahkan di situ melindungi, saling melindungi antar adat istiadat, baik yang berlaku di masyarakat setempat maupun para tamu yang berkunjung ke sana. Jadi penggunaan atribut ataupun pakaian adat masyarakat Kanekes atau Baduy ini juga harus diikuti, ditindaklanjuti oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, saya kira, termasuk pihak lain yang tadi keluhannya misalnya soal lahan, mungkin ke perhutani, ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak, untuk menindaklanjuti keluhan dari masyarakat adat Kanekes atau Baduy terkait dengan sejumlah persoalan tadi. Dan yang paling penting, yang sering kali diungkapkan oleh masyarakat adat Baduy adalah bagaimana agar hukum ditegakkan setegak-tegaknya. Karena itulah prinsip hidup lojor temenang dipotong, pondok temenang disambung. Atau kalau panjang ya nggak usah dipotong, kalau pendek nggak usah disambung. Itu makna terdalamnya adalah hiduplah dengan kejujuran. Oke. Dan sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri, ini sudah ada responnya kah terkait permintaan dari teman-teman Baduy ini, Kang? Akhir tahun yang lalu saya kebetulan 2 kali diajak untuk mengikuti musyawarah adat lembaga masyarakat adat Baduy. Secara khusus di situ dihadiri oleh 3 pimpinan dari Baduy Dalam, Jaro Baduy Dalamnya atau Jaro Tangtu, ada yang namanya Jaro Alim di Cipesik, ada Jaro Sami di Cibeo, dan Jaro Damin di Cikartawana, dan seluruh perangkat adat yang ada di Baduy luar itu mereka mengajak musyawarah. Kemudian saya coba lakukan summary atas apa yang jadi persoalan bagi mereka, dan 2 hari berikutnya saya dihadirkan lagi. Kemudian di sana ada Bupati Lebak, Bu Hajah Iti Oktavia Jayabaya, ada Kapolres, kemudian ada Muspika, termasuk Asda 2, Kepala Dinas Pariwisata, saya masih ingat. Disampaikanlah aspirasi tersebut. Bahkan dihadiri oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, termasuk juga Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang hadir saat itu. Pada saat itu Deputi menyatakan menyanggupi dan sangat setuju untuk melindungi masyarakat adat dengan tadi merubah paradigma pariwisata ke sabah budaya. Tetapi belakangan saya dapat informasi bahwa beliau sudah pensiun. Jadi mudah-mudahan ada penerusnya yang menindaklanjuti
aspirasi tersebut. Kemudian yang kedua, Bupati Lebak juga, Bu Iti itu kemudian menyanggupi, tetapi lagi-lagi dia bilang soal keluhan kolom KTP misalnya, kolom KTP yang dikosongkan Ya. atau ditulis Islam. Mereka bukan Islam, mereka Islam Sunda Wiwitan. Oke. Dikosongkan berarti mereka tidak punya agama, padahal mereka meyakini kami punya agama. Gitu. Agama kami lebih tua dari agama kalian gitu. Dan sesungguhnya kan dari mekanisme yang dibangun, ternyata gugatan dari masyarakat adat terkait dengan kolom agama sudah dikabulkan Ya. oleh Komisi Yudisial. Tinggal ditindaklanjuti, berikan hak mereka. Tetapi lagi-lagi Bupati menyatakan bahwa ini bukan kewenangan kepala daerah. Saya juga paham bahwa itu bukan menjadi kewenangan kepala daerah karena urusan agama adalah urusan pemerintah pusat. Salah satunya begitu ya, selain moneter dan yang lainnya. Tetapi soal keluhan misalnya ada pelang petunjuk arah wisata Baduy, itu kan kita keluhkan. Tolong itu diturunkan, ganti dengan Sabah Budaya. Saya paham juga bahwa saat ini kita sedang konsentrasi untuk menanggulangi persoalan COVID-19. Anggarannya difokuskan untuk kepentingan itu semua. Saya sangat paham, sehingga wajar ketika belum dianggarkan untuk menggantikan petunjuk arah dengan kata Sabah Baduy atau Sabah Budaya Baduy. Dan ini juga saya kira harus diketahui oleh pihak pemerintah Provinsi Banten. Siapa yang punya kewenangan untuk membuat pelang-pelang itu, petunjuk arah, jangan hanya sekedar tulisan Baduy gitu. Sabah Baduy, Sabah Budaya Baduy akan lebih enak dibacanya, dan itu sekaligus juga untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa ketika kita berkunjung ke masyarakat adat Baduy, jangan berbicara aing rek berwisata, saya mau berwisata ke Baduy. Tidak lagi, jangan lagi. Sabah Budaya Baduy, bukan wisata. Oke, dan mungkin singkat aja nih Kang, harapannya terkait teman-teman dari Baduy supaya lebih mendapatkan perhatiannya dari pemerintah, seperti apa nih Kang? Ya, pemerintah mestinya yang harus menyerap informasi. Ya, bukan menunggu permintaan dari masyarakat adat Baduy. Masyarakat adat Baduy itu jarang, tidak menjadi tradisi bagi mereka untuk meminta yang fisik-fisik begitu. Mereka meminta itu, wahai para pejabat, para pengambil kebijakan, tegakkan hukum. Mintanya begitu. Wahai para penguasa, para pengusaha, lindungi alam. Jangan hancurkan gunung-gunung. Berantas itu semua yang namanya pembalakan liar, gurandil dan seterusnya. Agar alam tidak murka, agar hal-hal goib, guriang yang mereka sebut itu tidak berpindah tempat dari pegunungan ke rumah-rumah kita, sehingga yang terjadi bisa bencana alam, longsor, gempa bumi, wabah penyakit, termasuk corona ini juga. Saya kira ini bagian dari akibat ulah manusia yang tidak bersahabat dengan alam. Contohlah mereka bukan bersahabat lagi, tapi menyatu dengan alam hidupnya. Lihat orang Baduy dalam, kemana-mana tidak pernah menggunakan alas kaki. Itulah konsep hidup menyatu dengan alam yang hakiki, yang sesungguhnya. Dan patut kita teladani. Banyak hal yang patut kita teladani bagi masyarakat luar dari Baduy. Termasuk soal kepemimpinan. Bahwa di Baduy itu tidak ada yang punya cita-cita untuk menjadi pemimpin. Karena apa? Jadi pemimpin itu teu bisa dihayang-hayang, teu beunang dibung-bung. Lamun cik nu kawasa kudu jadi. Karena apa? Karena jadi pemimpin itu berat. Bangganya itu bukan senang, tapi berat. Sebab dia harus menjadi pelayan masyarakat, bukan dilayani masyarakat. Itu pesan moral yang luar biasa, luhur, yang hidup dan berkembang di masyarakat adat yang kita kenal dengan 1001 tabunya, meskipun banyak tabu, tapi satu pun tidak tertulis. Tapi kehidupannya lebih tertib dari masyarakat kita yang ribuan aturan, tapi tidak beraturan. Baik,
Terima kasih Kang Uday sudah menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dari perbincangan kita pada pagi hari ini bisa membuka mata dan bisa memberikan wawasan lebih terhadap pemirsa Sultan TV, Kang ya. Amin. Terima kasih. Oke, baik itu dia bincang-bincang kita pada pagi hari ini pemirsa Sultan TV, dan yang pastinya kita masih akan menemani Anda di talkshow bincang hari ini di edisi selanjutnya setiap jam 9 pagi. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Sultan TV, dan akhir kata Bian Oktario undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.